Oh ini kunut nggak kunut ini nggak usah masalah, misalnya begitu. Oh ini taraweh 8-20 nggak masalah. Oh ini kamu ini beda sama ini. Oh ini wahabi. Sebenarnya sih mana peta-peta? Ya ini kalau kita beda masalah. Kita kalau ini beda nggak masalah. Itu gimana? Khilaf antara kita dan Mujassimah, khilaf antara kita dengan Syiah, khilaf antara kita dengan Mu'tazilah tidak dalam ranah al-ma'lum minaddin bidharurah. Itu keyakinan saya dan apa yang saya pahami. Baru ketika itu, ketika budaya ini tersebar, saya kira khilaf antara muslimin akan semakin mengerucut. Sekarang ini wallahu a'lam, saya kira satu sama lain hanya saling mengejek, tapi tidak ada yang benar-benar jelas menjelaskan apa hakikat daripada apa yang dia yakini. Ya. Dan saya harapkan setelah ini juga menular ke Indonesia untuk bukan antara lintas agama ya, lintas madhab akidah. Jadi bagaimana kita berdiskusi dengan orang Syiah, kita berdiskusi dengan orang Mujassimah, kita berdiskusi mungkin ada yang mengatasnamakan Ahmadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ahlus Sunnah dan di luar Ahlus Sunnah ada perbedaan-perbedaan yang sangat krusial, ada perbedaan yang tidak begitu krusial. Nah kali ini kita akan meminta dawuh dari Habib Ali Bagir, Dr. Habib Ali Bagir Asghaf. Ini dokter yang masih grace ya, masih fresh graduate ya. Tentang ini Habib. Jadi kalau di Ahlus Sunnah itu kan katanya itu perbedaan yang gak perlu dimasalahkan gitu kan. Oh ini kunut gak kunut ini gak usah masalah, misalnya begitu. Oh ini taraweh 8-20 gak masalah. Oh ini kamu ini beda sama ini. Oh ini wahabi. Sebenarnya sih mana peta-peta? Ya ini kalau kita beda masalah. Kita kalau ini beda gak masalah. Itu gimana? Jadi semacam ini, sekarang kita akan berbicara tentang masalah perbedaan. Perbedaan mana yang krusial, perbedaan mana yang sangat signifikan, membuat orang itu satunya ahli bid'ah, satunya bukan ahli bid'ah. Bahkan mungkin satunya kafir, satunya tidak. Atau mungkin ada perbedaan yang biasa-biasa gitu loh. Yakni perbedaan di dalam beberapa perkara yang furu. Di sini menurut saya penting sekali yakni untuk menyikapi perbedaan. Alhamdulillah saya dulu pernah menulis beberapa page pasal ini, ada sekitar 4 halaman tentang masalah apa perbedaan. Saya bedakan di situ antara perbedaan di dalam al-ma'lum minaddin bidharurah. Yang kedua, perbedaan di dalam usuluddin tapi yang tidak sampai kepada al-ma'lum minaddin bidharurah, atau perbedaan di dalam furu-furu saja. Yang pertama, yang tidak bisa kita toleransi di dalam perbedaan itu jika perbedaan di dalam al-ma'lum minaddin bidharurah. Apa itu? Yakni perbedaan di dalam perkara-perkara yang diketahui oleh semua orang muslim. Tidak peduli apa levelnya, tidak peduli background pendidikannya. Yakni kiai tahu, orang embongan, orang jalanan juga tahu. Contohnya saya beritahu ya, Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tiada Nabi setelah Nabi Muhammad. Itu adalah alif ba ta'nya Islam. Anda kalau ingin menjadi seorang muslim, Anda mesti mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Khamr, minuman keras haram, berzina haram. Itu adalah pengetahuan umum tentang Islam, yang maknanya tidak perlu Anda sekolah sampai saya menjadi PhD untuk mengetahui untuk mengetahui zina itu Haram. Orang-orang embongan, orang-orang yang tidak pernah belajar agama, mungkin hanya belajar sedikit-sedikit saja, pasti mengetahui berzina itu haram. Makan babi itu Haram. ada. Perlukah belajar sampai pondok sampai 10 tahun untuk mengetahui babi itu haram? Ya. Kan tidak perlu. Keharaman babi, keharaman mencuri, keharaman berzina itu masuk dari kata-kata daripada kategori al-ma'lum minaddin bidharurah. Allah itu esa. Itu adalah al-ma'lum minaddin bidharurah. Maknanya pengetahuan-pengetahuan dasar di dalam Islam yang semuanya itu mengetahui tentang itu. Itu namanya al-ma'lum minaddin bidharurah. Khilaf di dalam masalah itu berbahaya, tidak bisa. Itu menjadikan orang itu keluar daripada Islam. Berarti selama orang itu di prinsip-prinsip ini, itu dia sudah meyakini, walaupun nanti pecahan-pecahannya dia nggak pro, Nggak ada masalah, tetap muslim.
tetap muslim. Tetap muslim. Walaupun Wahabi tetap muslim. Tetap muslim. Saya tidak pernah satupun statement saya mengeluarkan Wahabi daripada Islam, tidak pernah. Setahu saya tidak pernah. Berarti kita masih bersaudara. Bersaudara, Anda muslim, saya muslim. Mu'tazilah jangankan Wahabi, Mu'tazilah pun juga muslim. Karena Syiah muslim. Karena tetap mereka meyakini bahwasanya meyakini bahwasanya Allah itu esa. Dan kaidah ahli sunnah la nukafir ahadan min ahlil qiblah. Kita tidak mengkafirkan orang yang masih sholat menghadap kiblat. Itu adalah akhir daripada kaidah, yakni akhir-akhir kaidah yang dibawa oleh Imam Asy'ari sebelum beliau itu wafat. Terus kenapa dia antara kalangan-kalangan NU Ahlussunnah itu begitu strike dengan Wahabi itu? Kenapa begitu? Itu seharusnya mestinya saya tanya kepada panjenengan itu. Kenapa? Kenapa kok terlampau strike sampai mengkafirkan? Padahal jika Anda meyakini diri Anda itu ahli sunnah, seharusnya kita itu harus berpegang teguh ke dalam kaidah-kaidah ahli sunnah yang mana mayoritas sudah dijelaskan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan bahwasanya la nukafir ahadan min ahlil qiblah. Memang ada pendapat di dalam ahli sunnah yang mengeluarkan Wahabi daripada Islam karena mereka merasa bahwasanya Allah itu bukan jisim yang diyakini oleh mayoritas Mujassimah, itu sudah sampai derajat al-ma'lum minadin bidharurah. Ada yang mengatakan semacam itu, tapi yang saya pahami itu bukan pendapat terkuat. Bukan pendapat terkuat. Pendapat terkuat mengatakan bahwasanya tidak sampai derajat al-ma'lum minadin bidharurah. Berarti soal ini Mujassimah tidak Mujassimah itu berarti ini masuk kategori usuli apa furu'i itu sendiri khilaf. Bukan, ketika itu apakah ini Mujassimah atau bukan Mujassimah masuk kategori usuli, tapi tidak masuk kategori al-ma'lum minadin bidharurah. Al-ma'lum minadin bidharurah ini sangat signifikan karena itu adalah batas Islam. Dan itulah saya kira pentingnya ilmu kalam di situ. Ilmu kalam itu adalah bagaimana Anda berpikir di dalam segala hal, tapi di dalam bingkai al-ma'lum minadin bidharurah. Anda tidak boleh keluar daripada al-ma'lum minadin bidharurah. Kalau Anda keluar daripada al-ma'lum minadin bidharurah, maknanya pendapat Anda itu salah. Kalau sampai ijtihad Anda bertentangan dengan keesaan Allah, salah. Kalau Anda ingin jadi mutakalim ya, kalau Anda ingin jadi orang Islam. Kalau Anda tidak ingin menjadi orang Islam, tidak ada masalah. La ikraha fid din ya nih. Karena menurut kita orang ahli Islam yang tidak masuk Islam tidak ada masalah, tapi nanti akan masuk neraka, kekal di neraka. Saya selalu guyon-guyon ora apa-apa, neraka sik jembar. Neraka sik jembar. Enggak ada masalah. Lah gimana? Anda ada masuk Islam? Enggak bisa. Enggak bisa. Masuk Islam itu hidayah daripada Allah, tidak bisa kita paksa. Berarti soal Mujassimah tadi, saya pengen mengetahui titik temunya itu. Tentang Mujassimah ya, tentang Mujassimah. Ini berarti kalau kita klasifikasi yang khilaf adalah termasuk bagian ma'luminatin bidharurah atau tidak? Tidak. Khilaf antara kita dan Mujassimah, khilaf antara kita dengan Syiah, khilaf antara kita dengan Mu'tazilah tidak dalam ranah al-ma'luminatin bidharurah. Itu keyakinan saya dan apa yang saya pahami daripada pelajaran saya dengan Syekh Said Foda, pelajaran saya dengan di dalam ilmu kalam, tidak masuk dalam ranah al-ma'lum minatin bidharurah. Masuk di dalam ranah yang lebih rendah, yakni khilaf usuli. Khilaf dalam al-ma'lum minatin bidharurah adalah khilaf antara kita dan selain Islam. Contohnya, khilaf antara kita dan agama Nasrani. Itu khilaf dalam al-ma'lum minatin bidharurah. Karena khilafnya sudah sampai derajat apakah Nabi Muhammad itu Nabi atau tidak. Kan macam itu kan. Nasrani mengatakan bukan Nabi, kita mengatakan Nabi. Padahal kita kalau mau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah Allah Esa atau tidak? Maksudnya apakah Tuhan itu Esa atau tidak? Ada yang mengatakan Esa, ada yang mengatakan tidak. Tidak boleh dalam masalah itu. Tidak boleh. Ya, ini orang yang mengatakan kita menyembah selain Allah sudah masuk kategori bukan muslim. Dan ini bukan saya mengatakan, Allah dalam Al-Qur'an laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Begitu pula kalau ada yang mengatakan Tuhan tuh jangankan lebih daripada 3, ada yang mengatakan Tuhan tuh sampai 10 lebih, 20 lebih. Wong 2 saja dikatakan dia itu sudah sudah keluar daripada Islam. Inilah titik yang tidak boleh kita lewati, garis merah. Apa itu?
Al-ma'lum minaddin bid-darurah. Berarti Kalau Anda mau jadi seorang muslim ya, Anda tidak boleh melewati titik itu. berarti misalnya eh, teman-teman kita ini kan masih dalam satu naungan muslim ya. Oh, Wahabi itu soal mujassimahnya, soal Syiah dengan imamiyahnya atau soal apa itu selama mereka ya makluminatin bid-darurahnya udah oke. Ending-endingnya misalnya itu apa dosa atau dosa besar ya pada hakikatnya mereka masih dalam menempuhan agama Islam. Betul. Di dalam agama Islam, tapi saya meyakini bahwasanya walaupun mereka masih beragama Islam, tapi mereka itu fasikun mubtadi'. Kenapa? Karena mempunyai akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak, mereka sama-sama muslim dan sama dengan ahli sunnah. Kenapa Anda ahli sunnah? Masuk saja ke jadi saja Syiah, jadi saja Mu'tazilah, jadi saja Wahabiyah. Kalau memang itu sama, tidak sama. Terus kemudian kalau fasikun mubtadi, itu kan saling rebutan juga, Bro. Apa? Fasikun mubtadi ya. Oke. Menurut sana kita itu ya fasikun mubtadi ya. Betul. Di sisi lain kita juga akan menyematkan mereka fasikun mubtadi dan itu nggak ada ujungnya. Gimana? Loh, ada ujungnya. Ujungnya itu kita bertemu dengan mereka, kemudian ayo akidah Anda apa, akidah kita apa? Kita adu dalil. Mana akidah yang benar? Disitulah menurut saya ilmu kalam akan diperlukan dan panggung ilmu kalam yang hakiki semacam itu. Apakah benar apa yang akidah yang Anda yakini itu benar adanya? Dalil Anda apa? Akidah saya, dalil saya seperti ini. Ada dibilang ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Ada kalimatun sawa, ada perkara-perkara yang mustarak antara kita dan Anda sebagai seorang muslim. Di antaranya adalah akal. Di antaranya adalah kitab wa sunnah. Di antaranya adalah al-his. Di antaranya adalah khobar mutawatir wa khobar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal ini adalah titik temu antara kita dan Wahabi. Bukan hanya Wahabi ya, akidah-akidah sesama muslim, tapi berbeda di dalam usuluddin. Ini adalah titik temu antara kita, antara kita. Ayo kita bahas keyakinan Anda tentang Allah dan keyakinan kita tentang Allah. Mana yang bertentangan dengan perkara-perkara yang badihiyat? Mana? Disitulah yang bertentangan dengan ini salah. Yang tidak bertentangan itu benar. Cuma kadangkala orang setelah mengetahui salah tidak mengikutinya, itu biasa. Orang setelah mengetahui ini benar tidak mengikutinya, benar. Kita memberitahu orang ini benar, kemudian orang mengikutinya, itu dua perkara yang berbeda. Di Habib ini kan panggungnya internasional ya, ke Malaysia, ke Yordania, sampai pada hari ini ada nggak forum-forum diskusi lintas paham mempertemukan ya? Ada. Saya kira di Malaysia sudah mulai semacam itu dibuat antara ada negeri Perlis mengundang beberapa ustadz daripada kalangan ahli sunnah dan mengundang ustadz daripada kalangan selain ahli sunnah untuk berdebat atau berdiskusi, saya bilang lebih berdiskusi di dalam beberapa masalah, walaupun masih dalam masalah-masalah yang kecil, tapi saya kira ini adalah awal yang sangat baik sekali, dan saya harap mungkin nanti NU juga bisa untuk mengadakan semacam itu, yakni hanya berdiskusi, karena saya merasa sebuah mazhab itu jangan dibatalkan dulu, kita jelaskan dulu apa sebenarnya ahli sunnah itu apa sebenarnya Wahabi itu apa sebenarnya Syiah. Tidak usah Anda counter, Anda jelaskan saja, nanti biarlah orang-orang yang menilai. Ini loh hidangan ahli sunnah, ini loh hidangan Wahabi, ini loh hidangan Syiah, ini loh hidangan Mu'tazilah. Menurut Anda sebagai manusia yang hayawanun natik ini, mempunyai nutuk, mempunyai akal, mana yang lebih sesuai dengan fitrah Anda, mana yang lebih sesuai dengan hakikat insaniyah Anda. Dan ini adalah uslubnya Imam Razi ketika menjelaskan sebuah madhab selain ahli sunnah, dijelaskan sangat detail sekali, bahkan melebihi detailnya ulama mereka sendiri. Dibuat dalil-dalil yang baru ketika menjelaskan madhab Syiah, dijelaskan madhab Syiah secara mendetail, lebih mendetail daripada ulama Syiah menjelaskan madhab mereka sendiri. Karena saya meyakini ketika sebuah madhab dijelaskan dengan detail, akan tampak di mana kesalahannya. Saya
pribadi semacam itu. Setelah tampak kesalahannya di mana, kita lihat pilar-pilarnya di mana, ketika itu kita sentil, kita jatuhkan, semua mazhab akan hancur. Ada nggak misalnya nih dari sekian diskusi misalnya sudah ada menambahkan hasil ya walaupun berapa persen gitu? Ada walaupun hasilnya mungkin ada yang hasilnya yang bagus, hasilnya yang kurang bagus. Akan tetapi saya tidak setuju jika hasilnya kurang bagus, maknanya thoriqoh ini tidak bagus, tidak. Akan tetapi thoriqoh mempertemukan dua ulama daripada dua mazhab yang berbeda untuk berdiskusi. Saya kira cara ini yang mesti kita rawat. Karena daripada kita saling mencaci maki, mencela di Facebook, nanti ini maki, Anda ahli bid'ah, Anda bodoh, Anda ini. Saya kira itu cara-cara yang tidak ilmiah dan mengundang kepada kekerasan. Akan tetapi ayo, ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Jadi yang perlu kita bangun di tradisi NU itu, kalau misalnya di Indonesia itu sudah ada diskusi lintas agama, sudah ada diskusi yang antar pesantren, sudah ada LBM dengan antar pengurus NU juga sudah ada. Tapi dengan kejadian misalnya kemarin ada Ustadz dibubarkan itu mestinya ini tidak lagi terjadi. Namun mendudukkan dengan satu majelis berdiskusi secara ilmiah itu adalah langkah yang perlu kita bangun. Saya rasa semacam itu. Kita tidak boleh daripada pihak yang kuat siapapun itu ya, untuk siapa mayoritas tidak boleh. Kita tidak boleh untuk kalau yang minoritas kita tekan. Tidak boleh semacam itu. Saya pribadi tidak boleh daripada aspek yang orang-orang yang mempunyai kekuatan. Saya tidak merasa semacam itu adalah cara yang benar. Akan tetapi macam mana? Contohnya ada madhab mujassimah. Kita panggil ustadznya. Kita beri tempat forum untuk menjelaskan apa hakikat yang dia yakini dengan porsi yang sama. Tidak boleh. Itu yang namanya munadharah. Munadharah kedua belah pihak mesti dengan porsi yang sama, mesti dengan porsi yang sama, waktu yang sama, keamanan yang sama. Tidak boleh diintimidasi sama sekali. Ya, dengan cara memandang saja kita itu kan kadang intimidate. Jangan nanti kan supporternya semuanya NU semua, tidak boleh semacam itu. Supporternya harus sama. Jadi orang itu ketika mengungkapkan dan menjelaskan keyakinannya itu confident. Setelah Anda selesai, silahkan moderator menyuruh kelompok yang lain untuk menjelaskan apa yang dia yakini. Kemudian terjadi tanya jawab dengan porsi yang sama, diberi kesempatan yang sama. Baru ketika budaya ini tersebar, saya kira khilaf antara muslimin akan semakin mengerucut. Sekarang ini wallahu a'lam, saya kira satu sama lain hanya saling mengejek, tapi tidak ada yang benar-benar jelas menjelaskan apa hakikat daripada apa yang dia yakini. Ya, ini kesimpulan sangat penting para pemirsa. Jadi Habib Ali ini menghendaki tidak lagi ada tanda kutip ada ustadz yang tidak boleh di sini, tidak boleh ngomong di sini. Tapi kalau memang ada yang nggak sepakat, ya mestinya didudukan dengan porsi yang sama, yang seimbang. Dari sisi manapun, diskusi ilmiahnya bagaimana. Kalau perlu bersambung tidak ada masalah. Kadang-kala bisa sampai 10 episode, tidak ada masalah. Kalau yang tanya Ahlussunnah yang benar, ya biar masyarakat yang menilai. Betul. Asalkan masing-masing berdasarkan ilmu yang apa. Saya tidak merasa ya. Ini saya pribadi, saya ahli sunnah dan saya tidak menyembunyikan ini daripada siapapun. Dari video-video saya sudah kelihatan. Saya merasa ahli sunnah kan kelompok yang paling kuat daripada sejak zaman sahabat, zaman Rasul sampai sekarang. Ulama-ulamanya tidak bisa tidak bisa dipungkiri. Kita tidak perlu takut untuk berdebat. Dalil-dalil ahli sunnah sangat jelas sekali kebenarannya. Pas kita cuma memberi kesempatan selain ahli sunnah untuk untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, dan ini adalah cara yang benar untuk untuk mensedikitkan perbedaan. Saya kira ini bukan hanya di dalam mazhab, di dalam masalah politik pun juga sama. Daripada demo-demo di jalanan, lebih baik kan dipanggil, berjumpa DPR, berjumpa untuk menyampaikan aspirasi kan. Saya kira ini bukan hanya cara sebagai seorang muslim, tapi cara sebagai seorang manusia untuk merawat perbedaan. Dan ketika sudah cara ini tersebar, akhirnya
kebudayaan diskusi itu terjadi, tumbuh, dan pasti akan meningkatkan daya pikir masyarakat dan secara khusus para santri. Dan saya melihat, saya kan lama di Malaysia 6 tahun, hampir 6 tahun saya di Malaysia, saya merasa budaya ini di Malaysia sudah mulai tumbuh, dan saya harapkan setelah ini juga menular ke Indonesia untuk bukan antara lintas agama ya, lintas madhab akidah. Jadi bagaimana kita berdiskusi dengan orang Syiah, kita berdiskusi dengan orang Mujasimah, kita berdiskusi mungkin ada yang mengatasnamakan Ahmadiyah, berdiskusi dengan liberal yang masih sama-sama dalam bingkai, kalau tidak dalam bingkai seorang muslim, dalam bingkai sama-sama rakyat Indonesia, kita saudara. Wallahu alam, saya rasa ini adalah cara yang sesuai bagaimana cara kita menanggapi perbedaan di dalam Islam ya. Iya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.